Shalom, selamat hari Natal. Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Minaria Purba. Salam sehat, salam sukses, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk undangannya berkhotbah di STM Anugerah Residen Marindal. Saya diberikan tema karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya punya ilustrasi tentang kepenuhan sebagai berikut. Bapak Ibu, ini sebuah gelas. Kalau ditoba dia takar atau suhat-suhat. Jadi bila ini gelas dikatakan kepenuhan, kalau kepenuhan maka yang terjadi adalah tumpah atau jatuh atau tercurah. Tercurah dia ke bawah. Kalau tercurah atau kalau tumpah, dia tidak dihitung dan tidak ada batasannya, tetapi terus-menerus dalam kelimpahan dan tercurah. Itulah berkat-berkat Tuhan. Dan hidup di dalam kelimpahan itu adalah Allah Bapa, pemilik segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Dialah sumber berkat itu yang berkelimpahan dan memberikan kasih karunia dan kasih karunia kepada manusia. Kasih karunia itu kepada setiap orang yang mau datang, yang mau mendengarkan, dan yang mau melakukan firman Tuhan. Itulah yang dipenuhi oleh kasih karunia dan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, tidak dibayar, tetapi sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus yang lahir itu, yang kita rayakan pada saat ini. Itulah juru selamat. Jadi Yesus Kristus menjadi juru selamat kepada manusia. Jadi bukan ketika saudara berbuat baik, bukan karena saudara berdonasi maka Anda selamat atau masuk surga. Tetapi ketika Yesus Kristus yang menjadi juru selamat itu menjadi milik saudara, saudara diselamatkan, dan sebagai buah dari diselamatkan, Anda mau membantu, Anda mau berdonasi, Anda mau berbuat baik, dan Anda mau merayakan Natal, mengekspresikan Natal ini lewat persiapan penampilan Natal tadi, suara, liturgi, puisi, apapun yang dipersembahkan, termasuk melalui pakaian, adalah cara untuk mengekspresikan sukacita menyambut Natal ini. Sukacita karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya punya ilustrasi kedua. Ilustrasi kedua adalah ini botol aqua. Botol aqua ini tertutup. Kalau dijatuhkan ini ke mata air atau di air terjun atau air deras, aqua ini tidak akan berisi oleh karena aqua ini tertutup. Sekali lagi, aqua ini tertutup. Kalau dijatuhkan di air terjun, air yang besar, aqua ini tidak berisi karena ini tertutup. Lalu bagaimana caranya supaya aqua ini berisi? Maka tutupnya ini akan dibuka sehingga air itu bisa masuk dan berisi. Bapak, Ibu, ini merupakan ilustrasi bahwasanya ketika kita datang kepada Yesus mendengarkan firman-Nya, kita harus membuka hati dan pemikiran kita untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Oleh karena yang berbahagia ialah dia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu Matius 13 ayat 8 dan ayat 9 sampai ayat 23. Ketika benih itu jatuh ke tanah yang baik, dia akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat,
30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini firman yang sangat memberkati ketika hati kita yang keras menjadi lembut. Ketika ada ketaatan, ada kepatuhan dan kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, maka berkat itu tidak sedikit. Paling tidak 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepenuhan Allah itu adalah karena Dia pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini, maka kita sebagai ahli warisnya adalah pantas memiliki kekayaan Allah itu. Allah itu sumber berkat dan kasih karunia. Itu bisa kita pelajari dari mujizat demi mujizat. Tuhan nyatakan kepada yang dikasihinya, kepada orang yang percaya. Contohnya perkawinan di kota Kana. Allah memberkati air menjadi anggur. Dan ketika disuguhkan anggur yang terakhir, anggur itu menjadi lebih asli lagi, menjadi lebih enak lagi. Berbeda dengan kebiasaan dunia, ketika dihidangkan yang terakhir rasanya hambar, tetapi ini rasanya lebih indah lagi. Itulah ketika pekerjaan tangan Tuhan terjadi, hasilnya lebih baik dari yang dipikirkan, dari yang diprogramkan, bahkan bisa memberikan keuntungan. Anggur yang 6 guci diberikan Yesus secara cuma-cuma kepada keluarga yang berpesta dan kepada yang hadir pada waktu itu. Tuhan memberikan kepuasan dan Tuhan menjauhkan segala yang tidak baik dari keluarga yang sedang berpesta. Yang kedua, boleh kita ketahui ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, yang makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, sisa 12 keranjang. Ini luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lebih banyak sisanya daripada bahan yang disediakan. Itu semua karena mujizat yang Tuhan persiapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan Allah selain daripada keselamatan itu? Berkat itu tidak selamanya dihitung dan dilihat dari segi materi saja, tetapi bisa dari kesehatan, dari kasih, dari damai sejahtera, dan dalam kebersamaan. Apalagi STM residen beda dengan perumahan. Kalau residen lebih mewah lagi. STM ini adalah serikat tolong menolong, saling membantu, satu dalam semua, dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, harus satu di dalam semuanya. Kalau ada yang berpesta, harus saling mengunjungi, harus saling mendoakan, harus saling kerjasama. Sehingga ada istilah orang Batak, songon sanggar di topi dalan, akup marsi dungdungan. Ada kerjasama yang baik, saling membantu, saling tolong menolong, satu anak, satu boru. Dan dikatakan juga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan apapun kerinduan dan program itu, bila dilakukan dalam kebersamaan, semuanya bisa terlaksana dengan baik, dengan cepat, dan lebih maksimal lagi. Maka pesan Natal ini, ketika dalam kepenuhannya lah kita menerima karunia demi karunia. Saya berdoa untuk STM ini supaya karunia demi karunia dianugerahkan Allah. STM ini semakin maju, ada kerjasama yang baik, pengurus dengan pengurus dan anggota dengan anggota, ada kesabaran, ada kerinduan. STM ini boleh menjadi berkat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita diberkati dan kita harus memberkati. Mari mengedepankan kehendak Allah dan kita mengabaikan keegoisan kita. Kita juga mengedepankan Kristus dan mengabaikan pergumulan-pergumulan kita. Karena kasih sayang Tuhan lebih besar daripada pergumulan, daripada masalah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap orang dalam hidup ini mempunyai masalah. Hanya masalahnya saja itu berbeda. Besar atau kecil tergantung kita menghadapinya. Yang namanya masalah sangat berat sekali. Untuk itu setiap masalah yang ada kita harus mengundang Tuhan yang menjadi juru selamat,
yang menjadi penolong, yang menjadi solusi, yang menjadi juru damai di dalam semuanya. Saya yakin dan percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan semoga STM ini ke depan semakin maju, semakin hebat, semakin bersukacita. Bahkan keluarga pulang ke rumah masing-masing membawa berkat Tuhan lebih baik, diberkati saudara, diberkati keluarga, diberkati pekerjaan, dan diberkati masa depan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena saat ini kami dapat merayakan kelahiran Tuhan yang menjadi juru selamat. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai pribadi kami, menyertai keluarga kami, dan menyertai masa depan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, kiranya Bapa di surga terus memberkati kami. Dengar kabulkan doa kami Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat Tuhan, maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sampai selama-lamanya. Amin.